Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Zahra dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disebut PUEB ialah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan yang disempurnakan atau EYD dengan memperhatikan pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. PUEB dipergunakan bagi instansi pemerintahan, swasta, serta rakyat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Bahasa merupakan suatu indera komunikasi yang mempunyai banyak fungsi dalam interaksi manusia. Bahasa juga berguna sebagai peraturan dan untuk menyatakan ekspresi. Ejaan adalah pembelajaran utama atau umum bagi mahasiswa berdasarkan kurikulum yang berlaku dan di dalamnya tercantum beberapa tujuan pembelajaran. Salah satu tujuannya, mahasiswa mampu menyusun karya tulis dengan penulisan yang baik dan benar. PUEB dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Yang pertama, pemakaian huruf dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, huruf abjad merupakan suatu kumpulan huruf berdasarkan urutan umum atau baku digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu A, B, C, sampai Z. Yang kedua, huruf vokal adalah pengucapan kata yang benar dan bunyi dihasilkan oleh udara keluar dari paru-paru tidak terkena hambatan atau halangan. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari A, E, I, O, U. Yang ketiga, huruf konsonan yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Yang keempat, huruf diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, oi seperti pandai, saudara, boykot. Yang kelima, gabungan huruf konsonan yaitu huruf H, eng, nya, sya seperti khusus, bangun, syarat, dan nyata. Yang keenam, huruf kapital adalah huruf yang berukuran lebih besar dari huruf biasa, digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Yang ketujuh, huruf miring dipakai untuk judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedelapan, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Yang kedua, ada penulisan kata. Yang pertama, kata dasar adalah satuan terkecil yang mempunyai makna. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan, sehingga belum mengalami perubahan bentuk dan makna. Kata dasar diartikan sebagai kata awal untuk membentuk kata yang lebih besar. Yang kedua, kata imbuhan adalah kata dasar yang telah diberi imbuhan dan baik di awal, sisipan, akhir, serta awal akhiran. Karena pemberian tersebut, maka kata turunan mengalami pergeseran makna. Nama lain dari kata imbuhan adalah kata turunan. 3. Tanda baca. Yang pertama, tanda titik adalah tanda yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempelkan di akhir sebuah baris dari sebuah kalimat, seperti di akhir kalimat. Kedua, tanda koma. Tanda baca yang memiliki bentuk apostrof atau tanda petik tunggal, tapi diletakkan di garis dasar teks. Beberapa jenis huruf menggambarkan sebagai suatu garis kecil yang agak melengkung atau kadang lurus, atau seperti angka 9 yang diisi bagian lubangnya. Kesimpulan dari materi yang saya bahas, yang pertama, PUEB adalah sistem yang mengatur tentang ejaan mengganti ejaan yang disempurnakan atau EYD dengan memperhatikan pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Yang kedua, huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal yang melambangkan bunyi bahasa.
Yang ketiga, kata sebagai elemen terkecil dalam bahasa yang bisa diucapkan atau ditulis dan merupakan suatu realisasi dari kesatuan perasaan atau pikiran yang dipakai dalam berbahasa. Kumpulan atau penggabungan kata yang akan menjadi frasa, klausa, dan kalimat. 4. Tanda baca ialah simbol dalam bahasa Indonesia yang memiliki bentuk dan fungsi. Fungsinya berkaitan dengan struktur, jeda, dan intonasi dari bacaan. Tanda baca memudahkan kita memahami sebuah tulisan. Sekian presentasi saya. Saya sadar presentasi ini jauh dari kata sempurna. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.